karbohidrat ini kalau masuk ke dalam tubuh kita itu naikin gula darah. Sedangkan yang sudah diabetes ketika gula darah naik ini nggak boleh karena insulinnya sudah tidak bekerja secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di video saya. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang komentar yang menarik dari salah satu orang yang menonton video saya. Komentarnya teman-teman bisa dilihat di layar. Saya bacain juga dari akun Budiana. Dia bilang, saya diabetasi, umur sudah 50 plus, HbA1c saya 16,6 September 2022. Konsul ke dokter seperti biasa, dikasih obat penurun gula darah. Tapi saya juga cari referensi dari manapun bagaimana mengendalikan diabetes tanpa obat. Nah, saya mempraktekkan seperti yang Anda jalankan. Seperti yang dijalankan Anda katanya. Dan sekarang gula darah serta HbA1c sudah normal. Kuncinya low karbohidrat, intermittent fasting, dan olahraga. Nah teman-teman, ini adalah testimoni jujur dari salah satu yang nonton video saya. Ya, beliau sudah umur 50 tahun, kemudian sudah menderita diabetes. Teman-teman, kalau sudah menderita diabetes, lalu kemudian tidak merubah gaya hidup, artinya tetap makan nasi, artinya tetap masukin karbohidrat, masukin gula, masukin tepung ke dalam tubuh kita gitu ya, maka kita akan menjadi penderita diabetes yang setiap hari atau sepanjang hidup kita akan mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kenapa begitu? Jadi gini, diabetes tipe 2 terutama itu adalah terjadi ketika insulin di dalam tubuh kita tidak bisa menormalkan gula darah kita lagi. Ya, kita punya insulin. Kalau insulin ini fungsinya adalah ketika gula darah masuk, maka gula darah naik, maka insulin keluar lalu menormalkan gula darah kita. Nah, ketika diabetes tipe 2 itu maka insulin kita diproduksi tapi tidak mampu lagi untuk menormalkan gula darah kita. Masalahnya adalah ketika kita tidak merubah gaya hidup, tetap makan nasi, tetap makan roti, tetap makan buah-buahan yang manis-manis, tetap makan tepung, maka yang masuk adalah makanan-makanan yang kalau dicerna dia akan naikin gula darah. Sedangkan insulin kita udah nggak mampu lagi normalin gula darah itu. Yang terjadi apa? Kita harus minum obat. Obat apa? Obat penurun gula darah. Ya, contohnya macam-macam lah, teman-teman bisa googling ya, obat penurun gula darah itu ada metformin atau apa gitu ya, atau suntik insulin misalkan. Nah, kenapa kita suntik insulin? Karena insulin di dalam tubuh kita udah tidak mampu bekerja secara maksimal. Lalu, kalau kita tidak ngerubah ya kita akan menjadi orang yang selalu mengkonsumsi obat sepanjang hidup kita. Sampai kita meninggal, sampai kita mati, sampai kita dikubur, maka kita akan selalu minum obat. Dan obat itu kan nggak gratis ya, obat itu tidak gratis, tapi kita harus beli. Sampai suatu ketika ya, kalau sampai kita lupa minum obat jadinya bahaya kan gitu loh. Nah makanya kemudian beliau ini cerdas sekali gitu ya. Setelah dikonsultasi ke dokter harus minum obat, dikasih obat, tapi beliau kemudian mencari second opinion gitu ya. Mencari pendapat-pendapat yang lain bagaimana caranya agar ketika kita diabetes kita tidak minum obat sepanjang hidup kita. Nah yang dia lakukan adalah kemudian dia low karbohidrat, intermittent fasting, dan olahraga. Nah jadi teman-teman, buat yang sudah diabetes itu sebenarnya dunia belum berakhir. Ya, dunia belum berakhir. Ketika kita sudah diabetes berarti dunia ini ya dibatasi saja. Yang dulunya masih makan nasi, coba berhenti makan nasi. Yang dulunya masih makan buah-buahan yang manis-manis yang gulanya tinggi, berhenti. Ya kan, nggak usah makan buah-buahan lagi. Yang dulunya masih makan susu yang kandungan gulanya tinggi, masih makan makanan-makanan yang tepung-tepungan yang itu masuk ke dalam tubuh juga menaikkan gula darah, maka berhentilah. Nah, kalau sudah diabetes dan mau lepas obat, memang salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara ya ketofastosis yang saya lakukan juga. Di ketofastosis ini kita itu dianjurkan, bahkan salah satu ya pilar penting daripada ketofastosis itu adalah puasa. Nah, tadi Bapak ini juga bilang ya, beliau bilang dia tidak minum obat, kemudian HbA1c-nya juga sudah normal, gula darahnya juga sudah normal, itu dengan cara intermittent fasting katanya. Nah, intermittent fasting ini artinya adalah kita nggak makan, nggak minum, apapun itu makanan dan minuman yang mengandung kalori, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung gula.
Ya, jadi semua makanan yang mengandung atau ada kalori di dalamnya itu tidak dimasukkan selama intermittent fasting. Nah, di ketofastosis itu intermittent fasting itu adalah salah satu pilar yang harus dilakukan, ya. Mulai dari 16 jam, 18 jam, kemudian 20 jam. Jadi kita nggak makan itu selama 16, 18 atau 20 jam. Dan itu kan lama sekali ya. Ketika tubuh kita tidak memasukkan makanan ke dalam dirinya, maka tubuh kita itu nggak naik tuh gula di darahnya gitu. Ketika gula nggak naik, maka insulin nggak perlu keluar. Maka kemudian gula darah kita menjadi normal. Ya, yang pertama intermittent fasting. Yang kedua ya, jangan lupa untuk low karbohidrat. Jadi low karbohidrat ini juga penting ya. Tadi saya bilang karena karbohidrat ini kalau masuk ke dalam tubuh kita itu naikin gula darah. Sedangkan yang sudah diabetes ketika gula darah naik ini nggak boleh karena insulinnya sudah tidak bekerja secara maksimal. Nah itulah kenapa buat yang diabetes dan mau lepas dari obat maka harus low karbohidrat. Pertanyaannya adalah Bang kalau low karbohidrat nanti kita gimana ya? Gantinya apa? Ya tidak diganti apa-apa. Jadi setelah kita tidak makan karbohidrat ya, karbohidrat itu baik dari nasi, kemudian dari ubi, kentang, singkong, ya kan? Nah itu tidak kita makan semua, nggak perlu diganti dengan yang lain. Memang kita tidak makan karbohidrat. Karbohidrat itu makronutrien. Makronutrien itu ada 3, ada lemak, protein, karbo. Jadi ketika karbo tidak masuk, maka masih ada makronutrien yang lain dari lemak dan protein. Maka yang kita makan adalah makronutrien yang 2 ini, lemak dan protein. Dan yang rendah sekali karbohidratnya itu adalah lemak dan protein hewan. Karena semua makanan yang berasal dari hewan itu bisa dipastikan itu 0 karbohidrat. Tapi semua makanan yang dari tumbuhan, ya makanan yang memang dia tumbuh di tanah, kemudian berfotosintesis, kemudian tumbuh, maka pasti mengandung karbohidrat. Sayur-sayuran itu tumbuhan, tumbuh di tanah. Kalau kita cek ada karbohidratnya. Buah-buahan ada karbohidratnya. Kedelai ada karbohidratnya. Walaupun mungkin karbohidratnya tidak sebanyak nasi, tapi itu ada karbohidratnya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah diabetes ya, baik yang masih muda atau yang sudah tua, kalau yang sudah diabetes maka usahakan untuk low karbohidrat agar teman-teman mau lepas obat. Yang berikutnya adalah jangan lupa olahraga. Nah, olahraga ini juga penting ya teman-teman, karena dengan olahraga maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Nah, kalau teman-teman mau lepas obat, maka itulah yang harus dilakukan seperti yang beliau lakukan. Pertanyaannya mungkin akan ada yang bilang, wah ribet ya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang ribet, mungkin menjadi ribet kalau niat kita masih belum kuat. Sekarang gini aja teman-teman, misalkan teman-teman sudah diabetes nih ya, amit-amit nih, tapi yang sudah ya berarti kita terima saja saya sudah diabetes. Ini adalah kesalahan saya karena selama ini saya makannya nggak dijaga, gulanya banyak masuk. Sekarang saya diabetes tipe 2, ini adalah kesalahan saya. Tapi kemudian kita harus berpikir, setelah ini terjadi lalu kita harus ngapain? Nah gitu loh. Nah kemudian teman-teman, artinya kalau teman-teman niatnya memang mau lepas obat, ya mungkin kita harus melakukan yang ini. Tapi kalau memang teman-teman masih mau menjalankan pola hidup yang seperti biasa, ya nggak masalah juga. Berarti teman-teman harus minum obat dari dokter untuk menormalkan gula darahnya. Harus apa lagi? Harus suntik insulin gitu ya. Jadi ribetan yang mana? Ribetan gaya hidup yang low karbo atau ribetan yang tidak low karbo tapi harus minum obat sepanjang tahun gitu ya. Nah pilihan ada di teman-teman masing-masing. Silakan. Saya tidak memaksa, saya hanya membacakan komentar yang masuk. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.